ada beberapa kondisi amalan seseorang yang tercampur riya, ya, yang tercampur riya. Ada beberapa kondisi amalan seseorang yang tercampur riya. Yang pertama, ketika dia sejak awal sudah riya. Nah, sejak awal sudah riya. Misalnya ketika di dalam masjid ternyata ada calon mertuanya tadi. Lalu akhirnya dia sholat ingin dilihat siapa? Si mertuanya tadi. Dari awal sudah riya. Maka amal yang dia kerjakan tadi, sholatnya tadi, maka terhapuskan dari awal sampai akhir. Karena dari awal sudah dia niat sholatnya adalah riya, agar dilihat oleh si mertua tadi. Kemudian bagaimana riya ini muncul di tengah ibadah yang dia kerjakan? Sholat misalnya 2 rakaat, di rakaat kedua mertuanya masuk ke dalam masjid, duduk di hadapannya. Lalu muncul riyanya di rakaat yang kedua. Rakaat pertama dia ikhlas. Maka bagaimana status pahalanya tadi, ya? Maka ketika muncul riya di tengah ibadah di rakaat kedua tadi, kalau dia berusaha melawannya, ya, melawan riya tadi, mengusir riya tadi, kalau dia berhasil melawan riya tadi, maka dia mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala dan pahalanya tidak terhapuskan. Jadi kan terkadang ada, ya, ketika seseorang yang kita segani, yang kita hormati, terkadang ada perasaan ingin dipuji, ingin disanjung, dan ingin dilihat dan seterusnya. Namun ketika di tengah ibadah kita lawan dan kita berhasil melawannya, maka pahala kita tidak hilang. Bahkan bisa menjadi pahala yang bertambah karena kita berusaha untuk menghindari maksiat, yaitu perbuatan riya. Kalau apa tadi? Di tengah sholat dia berhasil untuk menghilangkan riyanya tadi, maka bisa jadi dia mendapatkan pahala tambahan karena dia berusaha untuk meninggalkan perbuatan maksiat, yaitu riya. Kemudian bagaimana kalau di tengah sholat dia riya, namun dia tidak bisa melawan riya, akhirnya dia riya di rakaat yang kedua misalnya, maka apakah amalnya terhapuskan ataukah pahalanya tetap ada? Kan dia rakaat pertama apa tadi? Ikhlas. Rakaat kedua baru timbul riya, sehingga dia tidak bisa melepaskan dari riya tersebut. Maka di sini ada khilaf dari para ulama, ya. Sebagian ulama memandang bahwa amalnya menjadi runtuh, menjadi hilang. Kenapa demikian? Karena alasan mereka adalah amalan tersebut satu kesatuan. Amalan tersebut satu kesatuan seperti sholat. Ketika dia riya di rakaat kedua, maka dianggap riya rakaat pertama, karena ibadah sholat adalah satu kesatuan. Sebagaimana tatkala pian misalnya di rakaat keempat sudah pian berkantut, apakah pian nanti menyambung 1 rakaat saja? Maka jawabannya tidak. Pian ba'asa dari awal, walaupun pian sudah 1, 2, 3 sudah melakukannya. Namun ibadah sholat adalah ibadah satu kesatuan. Jadi ketika di tengah ibadah sholatnya dia melakukan riya, maka kata sebagian ulama memandang pahalanya menjadi terhapuskan. Karena ibadah itu adalah satu kesatuan. Ketika di tengahnya riya, maka di awalnya dianggap riya. Ini sebagian pendapat ulama. Sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, bahwa amalnya tetap berpahala. Amalnya tetap berpahala. Kenapa? Karena pada awalnya dibangun di atas keikhlasan. Karena di awalnya dibangun di atas keikhlasan. Maka ini pendapat yang dirajihkan oleh sejumlah imam, ya, di antaranya Imam Ahmad, At-Tabari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hasanul Basri bahwa dia tetap berpahala karena dia dibangun di awal dengan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana kalau seandainya riyanya muncul setelah dia selesai sholatnya? Setelah sholat dia menceritakan ibadah yang dia kerjakan dengan maksud ingin dipuji, ingin disanjung. Ini juga ada indikasi riya. Maka bagaimana status ibadah yang telah dia kerjakan ikhlas, namun dia ceritakan dengan niat ingin dipuji, disanjung, ingin mendapatkan balasan dunia kepada orang yang dia ceritakan. Maka Al-Allamah Ibnul Qayyim, ya, dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib berpendapat bahwa amal tetap gugur meskipun riyanya muncul setelah selesai beramal. Subhanallah, ya. Jadi ini dikhawatirkan dari riya. Sekalipun kita sudah mengerjakan sebuah ibadah,
kemudian kita ikhlas pulang dari awal sampai akhir. Namun karena kita menceritakan dan ingin mendapatkan sanjungan, pujian dan seterusnya, maka Ibnul Qayyim berpendapat amal yang dia kerjakan, yang dia sudah selesaikan menjadi terhapuskan. Maka inilah yang menyebabkan kita ketika beramal soleh seharusnya apa? Kita tutup-tutupi, kita sembunyikan, khawatir kalau seandainya ketahuan atau kita ceritakan, kita tidak bisa menjaga hati kita. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.